Masih jelas dalam benak kita peristiwa naas yang menimpa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam 11 Mei 2024 usai acara perpisahan sekolah. Setidaknya 11 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. 9 diantaranya merupakan pelajar, 1 orang guru, dan 1 warga setempat. Kejadian naas ini tentu menggemparkan masyarakat Indonesia. Apalagi pada bulan Mei dan Juni mendatang, memang bulannya perpisahan sekolah. Sudah pasti banyak study tour yang akan dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut. Namun, akibat kejadian ini, banyak orang tua murid yang menyampaikan kekhawatirannya di media sosial. Perizinan study tour sekolah di Jawa Barat pun akhirnya diperketat usai kecelakaan ini. Pada 12 Mei 2024, penanggung jawab atau PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengeluarkan surat edaran atau SE yang berisi imbauan kepada para bupati dan wali kota terkait pelaksanaan study tour. Para bupati dan wali kota diminta untuk memperhatikan 3 hal ini. Pertama, kegiatan study tour sebaiknya dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat saja. Lokasi study tour juga hanya boleh dilakukan di destinasi wisata edukatif, misalnya di pusat budaya dan ilmu pengetahuan seperti museum. Terus yang kedua, kegiatan study tour harus memperhatikan manfaat dan keamanan. Jadi harus memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, dan juga harus berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan setempat terkait kelayakan teknis kendaraan yang akan digunakan. Ketiga, pihak penyelenggara study tour juga harus memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Nah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno tidak setuju dengan SE yang dikeluarkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat itu. Sandi mengatakan bahwa kegiatan study tour memiliki andil besar dalam pariwisata Indonesia. Sehingga, Sandi menekankan bahwa bukan kegiatan study tournya yang diperketat, tapi kelayakan kendaraannya yang harus diperhatikan. Sertifikat supir bus pariwisata ini tentunya ada di level teknis, di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas, dan kita juga harapkan koordinasi nanti agar sosialisasi ini yang tadi kita sudah sampaikan terkoordinasi dengan baik. Tapi dengan tegas kita menyampaikan wisata ini berlangsung dengan fasilitas transportasi yang mumpuni, dan kita butuhkan kehandalan daripada kendaraan dan juga kesigapan dari supir yang mengendarai. Dan jangan sampai ini justru mengurangi studi tour, karena studi tour ini banyak dampak positifnya kepada pelajar dan juga kepada destinasi wisata kita. Untuk bisa mengecek apakah kendaraan tersebut terdaftar dan layak digunakan, Sandi mengimbau masyarakat untuk mengeceknya di aplikasi Spionam atau Sistem Informasi Perizinan Online Angkutan dan Multimoda buatan Kementerian Perhubungan. Setelah dicek, ternyata benar aja, bus yang mengalami kecelakaan di kawasan Sariater Subang ini ternyata memang tidak tercantum di Spionam. Direktur Operasional PT Sariater, Heri Hermani, juga merespon imbauan PJ Gubernur Jawa Barat itu. Dia juga nggak setuju sama SE itu. Menurutnya, lokasi wisata study tour nggak perlu dibatasin hanya ke tempat wisata edukatif aja. Soalnya, kata dia, yang jadi permasalahan utama itu regulasi penggunaan kendaraannya. Tadi nyambung Bapak bilang ada kecelakaan di sana. Itu bahwa ada di Sariater, padahal itu sebetulnya mereka dari Bandung, study tour SMK dari Depok. Perjalanan pulang ke Depok, kebetulan mereka celaka di situ di depan persis gerbang kita. Yang sangat miris di sini, kebetulan hari ini kami menerima surat edaran dari Pak Gubernur untuk membatasi studi tour. Waduh. Saya bilang, Pak, bukan studi tournya yang dibatasi, tapi bagaimana menertibkan transportasi. Betul. Supaya tadi saya dengar juga bahwa supir transportasi pariwisata itu harus bersertifikat. Iya, harus, supaya kecelakaannya yang dicegah, bukan potensi daripada turismenya yang dihilangkan. Berdasarkan kesaksian siswa yang selamat, bus mereka sempat berhenti 2 kali dan montir bus datang untuk memperbaikinya.
Katanya remnya blong. Sementara sang sopir juga membenarkan bahwa rem bus yang dia kendarai itu blong, sehingga dia terpaksa membanting setir ke sisi kanan karena nggak mau nabrak 5 pemotor yang berada di depannya. Dalam penyelidikan awal pihak KNKT, Kemenhub, dan kepolisian, terungkap fakta bahwa bus pariwisata PO Trans Putra Fajar itu ternyata memang tak layak jalan karena tidak berizin, kir mati, dan rem blong. Lengkap udah. Saat kita cek di website Kemenhub, uji kir bus ini terakhir kali dilakukan tanggal 6 Juni 2023. Uji berkala bus ini juga sudah kadaluarsa sejak 6 Desember 2023. Pemilik bus ini adalah PT Jaya Guna HG. Tercantum juga nih informasi sasis yang digunakan, yaitu sasis merek Hino dengan tipe AK1 JRKA. Nah, sasis itu diproduksi tahun 2006. Yang mana artinya di tahun 2024 ini, usia sasis tersebut sudah 18 tahun. Sasis itu bahkan sudah tidak diproduksi lagi sekarang. Bus bernomor polisi AD7524OG itu ternyata bus tua tahun 2006 yang sudah banyak dimodifikasi bodinya. Di bodi samping bus terdapat tulisan New Super High Deck 3+. Emangnya boleh bus tua dimodif? Tadi saya lihat di TKP, ya berkaitan juga dengan permasalahan dari sisi kendaraan. Nah, makanya saya lihat kendaraan kayak apa gitu bentuknya. Ya ternyata ya bentuknya menurut ya yang kita lihat antara casing dan dalamnya ya itu bisa kita katakan berbeda ya. Apalagi kemudian ini berkaitan dengan masalah keselamatan ya. Nah itu jadi kita ingin coba dalami nanti Pak Dirlantas ya dengan Kasat Lantas ya, untuk bagaimana penegakan hukumnya itu secara benar-benar dilakukan. Bus asal Jawa Tengah itu dimodifikasi dengan bodi jenis SHD atau Super High Decker. Sasis bus 2006 ini nggak mendukung penggunaan bus dek tinggi, karena awalnya bus ini menggunakan bodi besutan karoseri Laksana tipe Discovery, yang mana bodi itu bodi biasa dengan kaca depan tunggal, bukan bodi dek tinggi dengan kaca depan ganda. Nah, perombakan bodi tersebut ternyata mempengaruhi kestabilan armada. Hal ini diungkapkan oleh pengamat transportasi Ki Dharma Ningtyas. Menurutnya kecelakaan maut ini tak sepenuhnya salah sopir bus. Ada banyak pihak yang harus bertanggung jawab dalam kejadian ini. Pengamat juga mengimbau kepada pihak sekolah untuk lebih mementingkan keselamatan daripada harga sewa bus yang murah. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya guys.